Orang yang bersyukur nyandak bamabo. Jadi kalau karena ucapan syukur kom berakhir dengan mabo-mabo digot bakalai nyandak bersyukur. Orang yang bersyukur nyandak malas beribadah. Nama di daftar sakit banyak sekali serta sobae nyanda datang di gereja. Orang yang bersyukur dia rajin datang ke Tuhan. Orang yang bersyukur nyanda basombong. Karena itu kalau dia memberi dia tidak akan menuntut pujian sebagai balasan. Orang yang bersyukur dia takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu marilah selalu kita bersyukur karena kita sadar Tuhanlah yang telah memberkati hidup kita. Amin. Dalam persekutuan ini Bapa, kami hendak belajar dari firman-Mu. Kami rindu supaya hidup kami ada dalam tuntunan kehendak-Mu, sehingga kami dapat terus melakukan apa yang baik yang Tuhan mau. Kami rindu Bapa supaya hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab itu kami memohon Tuhan, berkatilah kami yang hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami benar-benar memahami kehendak-Mu dan melakukannya dengan setia. Hamba-Mu ini Tuhan, perlengkapi dan tolonglah, supaya setiap perkataan benar-benar membawa jemaat untuk mengarahkan langkah hidup mereka tertuju hanya pada Tuhan. Kami semua Bapa, berkatilah kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah tentang ke-10 orang kusta sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas pasal 17, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-19 menjadi bacaan untuk kita renungkan hari ini, tetapi juga sepanjang minggu yang berjalan. Sekali lagi Lukas pasal 17, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian Lukas pasal 17 ayat 11 hingga ayat yang ke-19. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita memasuki bulan pengucapan syukur jemaat. Kita mulai minggu ini sampai minggu-minggu ke depan ada dalam perayaan syukur bersama sebagai satu jemaat Gemim Immanuel Maumbi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika kita berulang tahun, dapat jabatan, naik gaji, mendapatkan hal baik yang kita inginkan, apa yang kita rasakan? Pasti senang, bersuka cita, kita bahagia. Biasanya berdasarkan apa yang kita rasakan, respon, reaksi kita pasti bersyukur, pasti. Jika kita sakit, jatuh, kalah, gagal, apa yang kita rasakan? Manusiawi ketika kita merasa sedih, kecewa, stres, kita marah, mungkin menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan keadaan. Biasanya tindakan-tindakan yang menyertai perasaan-perasaan ini adalah marah, berduka,
kita cenderung emosi, kita melakukan hal-hal yang keras dan mungkin menyakiti orang lain atau mungkin menyakiti diri kita sendiri. Reaksi-reaksi yang demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara, seakan-akan wajar jika kita melihat diri kita hanya manusia biasa. Rasa sedih, kecewa, marah, bahagia, senang, itu adalah perasaan-perasaan yang manusiawi. Jadi jika kita bersyukur atau mungkin kita marah, sedih, kita hanya melakukan apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, karena sekali lagi kita manusia biasa. Tetapi jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin benar bagi kebanyakan orang, tapi tidak bagi orang percaya. Sekali lagi, bagi kebanyakan orang mungkin hal ini adalah tindakan reaksi yang manusiawi, tetapi tidak demikian bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab orang percaya dituntut, diminta, dipanggil untuk mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Baik atau buruk situasimu, senang atau susah keadaanmu, mengucap syukurlah. Bacaan-bacaan Alkitab menegaskan karena Tuhan ada. Kita mengucap syukur karena Tuhan ada. Orang akan selalu bisa bersyukur, selalu bisa melihat hal baik, merasakan kasih ketika dia menyadari bahwa Tuhan ada dalam hidupnya. Apakah keadaan sedang baik atau situasi sedang buruk, kalau dia tahu bahwa Tuhan ada bagi dirinya, Tuhan ada dalam hidupnya, dia akan mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Bacaan kita pagi hari ini bicara tentang orang Samaria dalam cerita 10 orang kusta. Bapak Ibu, saudara-saudara, orang Samaria dan orang Yahudi adalah musuh bebuyutan sejak lama. Bagi orang Yahudi, orang Samaria adalah kelompok yang tidak lagi murni sebagai orang Israel. Padahal sesungguhnya mereka bersaudara. Bagi orang Yahudi, orang Israel, orang Samaria sekali lagi tidak lagi murni sebab mereka melakukan perkawinan campur. Karena itu mereka memandang orang-orang Samaria adalah kelompok yang lebih rendah dan tidak layak. Oleh karena itu perasaan yang sama, permusuhan yang sama juga direspon oleh orang Samaria. Orang Samaria juga membenci orang Yahudi. Sebab itu permusuhan mereka telah berlangsung bertahun-tahun dari generasi ke generasi. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana sikap Allah di tengah situasi ini? Dari cerita 10 orang kusta kita justru belajar bahwa Allah menerima semua orang tanpa memandang bulu, tanpa melihat latar belakang, pendidikan, ekonomi, latar belakang kelahiran, status, hubungan darah. Tapi justru dalam diri Yesus Kristus Allah menerima. Dia mengerjakan karya penebusan dan memberi pengampunan kepada semua orang, termasuk orang Samaria tanpa kecuali. Di pasal sebelumnya, pasal 9, ada cerita tentang Yesus dan orang Samaria. Ketika Yesus sedang dalam perjalanan bersama murid-muridnya menuju ke Yerusalem, maka Yesus menyuruh murid-muridnya untuk melakukan persiapan. Mereka singgah ke daerah orang Samaria. Tetapi orang Samaria menolaknya. Lukas pasal 9. Orang Samaria menolak Yesus. Lalu kata murid-muridnya kepada Yesus, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami memerintahkan api turun dari langit dan menghanguskan mereka? Apakah Tuhan melakukannya? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus menegur mereka dan melarang mereka dengan keras. Dalam kisah 10 orang kusta tadi, ketika Yesus sedang melakukan perjalanannya, ia bertemu dengan 10 orang kusta. Jadi ketika Tuhan Yesus mengadakan perjalanan, 10 orang kusta yang terpinggirkan, disendirikan ini mendengar tentang Yesus dan mereka datang untuk menemuinya. Mereka menemuinya dari jarak yang jauh. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, di masa itu penyakit kusta dianggap sebagai penyakit kutukan. Sekarang ada DP obat. Tapi di era itu, di masa itu tidak ada obat untuk kusta. Sebab itu kalau orang sembuh dari penyakit kusta itu dianggap, dipandang sebagai mujizat dari Allah, pengampunan dari Tuhan. Kalau orang terkena kusta, maka jemaat, masyarakat di masa itu menganggap bahwa dia sedang mengalami kutuk. Sebab itu disendirikan karena kusta memang menular. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mereka berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam.
Berangkat dari cerita di pasal 9, Tuhan Yesus nyanda bilang begini, siapa di antara ngoni yang orang Samaria tinggal di situ yang bukan Samaria pergi pak imam-imam. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus hanya berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Sebab dia menerima semua orang. Dia memberi pengampunan, kasih, keselamatan tanpa memandang latar belakang. Semua orang sama dalam pandangan Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mengapa para orang yang sakit kusta ini diperintahkan untuk memperlihatkan diri kepada para imam? Sebab dalam tradisi Israel, imam memegang peranan yang sangat penting. Imam mendapat pengakuan dan kedudukan yang tinggi. Sebab dalam tradisi ini, imam memiliki tugas-tugas yang tinggi, yang penting dalam persekutuan dan hubungan antara umat dan Allah. Imam menjadi perantara antara Allah dan umat. Jadi kalau mau berdoa apa Tuhan, imam yang mewakili umat untuk menyampaikan doa kepada Allah. Dalam hal mempersembahkan kurban termasuk kurban penghapusan dosa. Imam yang bertindak mewakili umat untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Maka dalam hal menentukan najis dan tahir, kudus dan tidak kudus, layak dan tidak layak, imam yang melakukan tugas ini. Imam yang memutuskan, ini orang kusta, so tahir atau belum, so sembuh atau belum. Tradisi itu berlangsung di masa ini. Sebab itu Yesus memerintahkan kepada 10 orang kusta ini, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tindakan Yesus ini berbeda ketika kita membaca catatan Lukas pada pasal yang ke-5. Ketika orang kusta datang kepada Yesus di satu kota, dan memohon kepada Yesus, Tuhan, supaya Tuhan mau mengulurkan tangannya menjamah dan menyembuhkan. Yesus bilang, aku mau. Dia menjamah dan dia menyembuhkan si kusta ini. Terjadi mujizat begitu saja. Pada 10 orang kusta ini di pasal 17, Yesus bilang, pergi perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ada proses yang harus mereka lewati. Ada rentang waktu yang ditempuh, yang dijalani oleh 10 orang kusta ini untuk melihat bahwa mereka telah disembuhkan oleh Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perjalanan inilah orang-orang kusta ini sadar bahwa mereka telah menjadi sembuh. Si Samaria, dia memilih untuk kembali kepada Yesus, tersungkur di kaki Tuhan, memuliakan Allah. Dia bersyukur karena dia telah menjadi sembuh. Meski melewati satu proses, dia tidak disembuhkan begitu saja, terjadi seketika ketika mereka berseru, Guru, Yesus Guru, sembuhkanlah kami. Kesembuhan tidak langsung terjadi, tetapi melewati satu proses. Namun si Samaria sadar betul bahwa dia sembuh, dia terbebas dari penyakit kutukan ini karena Yesus yang mengerjakan mujizat itu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika dia kembali dengan ucapan syukur dan tersungkur di kaki Tuhan, apa kata Tuhan kepadanya? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia tidak hanya sembuh secara fisik, tapi jiwanya pun diselamatkan oleh Allah. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, di mana yang 9 orang? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kisah tentang 10 orang kusta ini membawa kita pada perenungan. Pertama, mengucap syukur adalah tindakan iman. Sekali lagi, mengucap syukur adalah tindakan iman. Iman orang Samaria itu yang membawa dia menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Tetapi bukankah ketaatan juga tindakan iman? Bukankah taat juga tindakan iman? Betul Bapak Ibu Saudara-saudara, taat adalah tindakan iman. 10 orang kusta ini pergi untuk menemui para imam adalah karena mereka taat kepada Yesus. Mereka taat. Ketika mereka berseru meminta supaya disembuhkan, Tuhan Yesus bilang, pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Mereka melakukannya. Taat itu tindakan iman. Tindakan iman itulah yang membawa mereka menikmati kesembuhan dari Tuhan. Tetapi mari kita perhatikan baik-baik. Sikap taat 9 orang ini, kenapa tidak berakhir dengan ucapan syukur kepada Allah? Sebab sikap taat 9 orang ini berfokus pada kesembuhan untuk dirinya sendiri. Keuntungan yang akan mereka dapatkan. Mereka taat,
tetapi fokusnya adalah mendapatkan kesembuhan untuk dirinya sendiri. Sebab itu yang terpenting bagi mereka adalah setelah sembuh mereka berjumpa imam, imam menyatakan mereka tahir dan kembali ke dalam persekutuan jemaat, ke dalam persekutuan umat, kembali dalam pergaulan masyarakat. Fokusnya adalah bagaimana mereka terbebas dari gumul itu. Mereka taat, tetapi sekali lagi fokusnya ada pada diri sendiri. Kenapa ketaatan tanda iman si Samaria berakhir pada ungkapan syukur kepada Allah? Sebab fokusnya ada pada Yesus. Dia tahu bahwa dia meminta selamat, dia meminta kesembuhan dari Yesus. Karena itu ketika dalam perjalanan dia mendapati dirinya telah tahir, dia tahu bahwa Yesus yang telah menyembuhkan. Kesadaran akan kehadiran Tuhan membawa dia balik, nyana pergi Pak Imam, dia balik Pak Tuhan Yesus, bersyukur, tersungkur dan memuliakan Allah. Sebab itu dia tidak hanya sembuh secara fisik, kata Tuhan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia sembuh dari sakit dan dia selamat karena Tuhan memberinya hidup yang baru. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana dengan tindakan iman kita? Apakah ketaatan kita berfokus pada diri kita sendiri? Kita mau rajin ibadah, kita rajin berdoa, kita memberi persembahan, kita baking to buy, kita taat supaya kita dapat berkat. Kalau ketaatan kita berfokus pada keuntungan yang kita dapatkan, maka seringkali itu justru membawa kita pada keadaan-keadaan yang mengecewakan. Oh pendeta, bukankah firman Tuhan bilang taat mendatangkan berkat? Betul Bapak Ibu Saudara-saudara, taat mendatangkan berkat. Tapi berkat dari Allah terjadi dalam kisah orang kusta ini. Allah memberikan sekaligus saat itu juga. Seperti saat dia menyembuhkan si kusta yang ada di kota di pasal 5. Dia menjamah dan sekaligus saat itu juga si kusta ini sembuh. Tetapi berkat Tuhan juga datang dalam proses hidup yang kita jalani. Seperti 10 orang kusta. Tuhan bilang, pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Ada waktu, ada usaha, ada kerja yang harus kita lakukan. Tidak serta-merta terjadi seketika itu juga. Ketaatan mendatangkan berkat, betul. Tetapi jika ketaatan kita berfokus pada apa yang akan kita dapatkan nanti, pada keuntungan-keuntungan fisik yang akan kita raih, maka jika berkat itu datang sekaligus seketika itu juga kita akan bersyukur. Tapi jika berkat itu melewati proses yang tidak mudah, memakan waktu, menghabiskan tenaga, maka banyak kali dalam keadaan-keadaan yang demikian kita kecewa, menyerah dan meninggalkan Tuhan. Ketika proses-proses hidup tidak gampang kita tempuh, kita tidak belajar. Karena mungkin kita juga akan bertanya-tanya, so sembayang, so baking tu bae, so melayani Tuhan, kaya padang ni pergumulannya ndak habis-habis, kaya padang pe susah, kaya padang begini terus. Karena ketaatan kita berfokus untuk mendapatkan kesenangan diri. Ketaatan kita tidak tertuju kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika ketaatan kita berfokus pada Kristus, pada Tuhan yang kita sembah dalam hidup kita, maka jika keadaan sedang berlimpah-limpah kita alami, kita akan mampu melihat kehadiran Allah dalam hidup kita. Oh Tuhan yang dah kasih berkat, kita dah bekerja, mar Tuhan yang buka jalan. Ada kita yang berusaha, kita yang melakukan segala sesuatu, kita berlelah, bangun dari subuh, tidur sekurang mau subuh, kita bekerja keras. Tapi Tuhan yang kasih berkat, Tuhan yang tolong, Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan kasih mampu. Kita akan mampu menyadari kehadiran Allah. Tetapi jika kita ada dalam keadaan bergumul, kita ada dalam kesulitan, proses hidup yang tidak mudah itu, mungkin jalan bagi kita berliku-liku, berputar-putar, keadaan begitu sulit. Maka jika fokus kita kepada Tuhan, ketaatan kita tertuju kepada Allah, maka dalam keadaan yang tidak mudah itu pun kita akan mampu bersyukur. Karena kita akan memetik pelajaran-pelajaran berharga, kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan memberkati di masa-masa sulit. Kita akan melihat bagaimana Tuhan membentuk dan Tuhan membawa kita untuk naik dari satu level ke level iman yang lainnya. Kita akan tetap mengucap syukur. Kalau orang berusaha untuk dapat
yang kita rindukan, si A, keadaan A, posisi A, yang orang mau ini A. Tuhan A, kita melakukan yang Tuhan mau, kita berdoa, kita berpuasa, kita minta sungguh-sungguh. Tapi kemudian kita mendapati kenyataan, nyanda langsung dapat A. Jalan hidup berputar, keadaan begitu sulit, proses yang kita jalani tidak mudah. Tuhan bawa orang di keadaan yang B. Tuhan dah berjuang, dah minta, dah berusaha A. Kiapa dangkong ini B, itu dah apa? Kalau fokus ketaatan kita tertuju kepada Allah, maka di situasi B ini pun kita akan tahu bahwa Tuhan mau kasih apa kita ini A, tapi Tuhan bawa apa kita di B untuk mengajari kita supaya kita siap untuk menghadapi situasi-situasi hidup, supaya kita tahu bagaimana menjalani hidup dengan benar, supaya kalau berkat yang kita mau Tuhan kasih, kita akan mempergunakannya dengan benar. Kita pantas untuk berkat itu. Tuhan memproses hidup kita. Kita tidak akan pernah kehilangan rasa syukur meskipun melewati jalan-jalan hidup yang tidak mudah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, perenungan ini mengajak kita untuk mengevaluasi bagaimana cara kita bersyukur. Bagaimana cara kita mensyukuri segala keadaan yang Tuhan beri di hidup kita. Mari ukur dengan pertanyaan ini. Dalam syukur kita, siapa yang kita puji? Sekali lagi, dalam syukur-syukur kita, siapa yang kita puji? Adakah Allah dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Dia disembah dan diagungkan? Dia yang menjadi fokus hidup? Ataukah diri kita, kepentingan kita, kebutuhan kita? Siapa yang kita puji dalam syukur-syukur kita? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika keadaan-keadaan hidup sedang sulit, kalau kita mampu bersyukur, biasanya syukur kita tertuju benar pada Allah. Tetapi seringkali ujian justru datang ketika keadaan-keadaan sedang baik, sedang berlimpah, sedang ada. Apakah masih Allah yang kita puji? Atau pujian-pujian kita telah bergeser? Kadang-kadang pengucapan-pengucapan syukur kita justru membawa kita terjebak pada kebiasaan-kebiasaan yang salah. Bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara tidak harus membuat kita harus membawa sesuatu dan kemudian membagikannya kepada orang banyak. Tradisi pengucapan syukur dengan mengundang tamu makan bersama adalah tradisi kita, budaya Minahasa. Sebab dengan menjamu makan kita membagi kasih kita. Tidak salah, tidak dosa, tidak. Tetapi ucapan-ucapan syukur yang demikian seringkali membawa kita pada jebakan pesta pora, gaya hidup hedonis, pada budaya-budaya yang justru menghilangkan esensi, substansi dari pengucapan syukur itu. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudara, orang basadia banyak, karena DP tolak ukur jadi begini, apa tuh orang mau bilang dang? Bukan pada apa tuh Tuhan mau bilang. Kandati ba utang, ba pinjam, mesti ada. Terserah mau cari bagaimana. Mau cari dengan cara yang gampang atau mungkin yang setengah mati sampai orang bilang semua tikang kepala. Pokoknya mesti ada. Karena nanti kalau tamu-tamu datang, saudara-saudara datang dari jauh, apa orang mau bilang dang pat orang? Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seringkali demi menjaga apa orang mau bilang pat orang, orang kehilangan fokus untuk melihat apa yang Tuhan katakan pada kita. Seringkali demi menjaga penilaian orang terhadap hidup kita, kita kehilangan fokus untuk melihat penilaian Tuhan bagi diri kita, bagi hidup kita. Pengucapan-pengucapan syukur seringkali membawa kita terjebak pada gengsi dan pamer. Karena kita suka dipuji orang. Sehingga seringkali pemberian-pemberian kita, apakah itu di lingkungan keluarga, pemberian-pemberian kita di lingkungan hidup bermasyarakat, termasuk dalam pelayanan gereja, seringkali pengucapan-pengucapan syukur kita menjebak dan menjatuhkan. Ketika apa yang kita beri, kita suka orang puji bale. Kotong sok kasih ke orang nak puji, dah sudah jomo kasih berikut. Lu nggak jataru kira kote. Karena kita suka dipuji. Apa yang kita beri kemudian tidak mendatangkan
kebaikan dalam hidup kita, tetapi justru menjadi jebakan yang menjatuhkan kita dalam dosa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pengucapan syukur adalah tentang hubungan kita dengan Allah. Sekali lagi, tentang hubungan kita dengan Allah. Kalau karena kita bersyukur, kita memberi untuk gereja, kita memberi untuk orang lain, kita berbagi sukacita, boleh. Tetapi jangan pernah kehilangan fokus, supaya segala luapan ungkapan syukur itu menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, perenungan kita di pagi hari ini mengajari kita dari cerita 10 orang kusta, bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari yang terhilang, terpinggirkan, terbuang, yang tidak terpandang. Ia mencari, karena kasih-Nya Dia menyelamatkan. Cerita ini diangkat oleh penulis Injil Lukas, disampaikan kepada jemaat di sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi. Kepada jemaat pembaca pertama, mereka adalah orang-orang miskin. Mereka adalah orang-orang yang tidak terpandang, mereka terpinggirkan, mereka sedang menderita. Mayoritas adalah kaum perempuan dan anak-anak. Mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap di tengah lingkungan masyarakat. Kepada jemaat inilah, tapi juga kepada kita semua jemaat Tuhan di masa sekarang ini, firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita, apapun keadaan hidup kita, gumul kita, latar belakang kita, ekonomi kita, pendidikan kita, sesulit apapun hidup, sesusah apapun keadaan kita, Tuhan mengasihi kita. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia menerima kita dan Dia bersedia menolong kita. Jadi kalau orang susah, orang bergumul, datang Pak Tuhan, cari Tuhan. Dia menerima kita tanpa syarat dan Dia akan menolong, Dia akan memberkati hidup kita. Maka sesulit apapun keadaan kita, tetaplah mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang baik. Syukur tidak boleh diukur dari materi, kekayaan, kehormatan, atau pujian orang. Tidak boleh. Syukur harus berpijak pada kasih Allah. Asal Tuhan sayang patorang, puji Tuhan. Asal Tuhan jaga patorang, bersyukur, syukur Pak Tuhan. Asal Tuhan berkati, syukur Pak Tuhan. Asal Tuhan menjadi bagian kita, kita tidak akan pernah terkalahkan. Karena itu syukur kepada Allah, Dia yang selalu memberkati kita. Rasa syukur ini kita tunjukkan dengan merespon segala hal yang terjadi di hidup kita dengan tindakan-tindakan yang baik, benar, yang Tuhan mau. Orang yang bersyukur nyandak bamabo. Jadi kalau karena ucapan syukur kom berakhir dengan mabo-mabo, digot, bakalai, nyandak bersyukur. Orang yang bersyukur nyandak malas beribadah. Nama di daftar sakit banyak sekali, serta sobae nyandak datang di gereja. Orang yang bersyukur dia rajin datang Pak Tuhan. Orang yang bersyukur nyanda basombong. Karena itu kalau dia memberi, dia tidak akan menuntut pujian sebagai balasan. Orang yang bersyukur, dia takut akan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena itu marilah selalu kita bersyukur. Karena kita sadar Tuhanlah yang telah memberkati hidup kita. Amin.